بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي في طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وترك لمعتاد، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للعبد أحسن ميراد، به يعرف الإنسان حق إلهه ويهدى به الغاوي ويروى به الصادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمكرم والمحترم سيدنا الوالد أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، متعنا الله بطول حياته الشريفة، أقوم بين يديكم رئيسا لهذا البرنامج، وإن شاء الله سأقرأ عليكم مراتب البرنامج في هذا اليوم المبارك. البرنامج الأولى مولد النبي syarif. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama melaksanakan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselingi oleh qasidah-qasidah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat maulid Nabi ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah pembagian hadiah bagi santri yang berprestasi dan pengumuman dari Qismu Tarbiyah. Setelahnya disusul oleh pembagian hadiah dari Qismul Lughah Al-Arabiyah. Setelahnya mau'izah hasanah. Terakhir adalah doa. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pembagian hadiah bagi santri yang berprestasi, juga pengumuman dari Qismu Tarbiyah akan dibawakan langsung oleh musyrif Qismu Tarbiyah, yaitu Fadilatul Ustaz Ahmad Mufaddal. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Dewan Asatidzah yang tidak bisa disebut namanya, bukan karena tidak hormat, dan adik-adik sekalian yang saya cintai, insyaallah antum semua, baik itu Dewan Asatidzah, Santri Darul Habib, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemuliaan, keberkahan dan ridha dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak akan panjang-panjang. Saya berdiri pertama sebelum mengumumkan anak-anak yang berprestasi. Perlu diketahui untuk hari ini adalah bagi rapot yang tertunda, yang biasanya dilaksanakan tanggal 20 Sya'ban, akan tapi dilakukan pada hari ini karena memang ada sebab-sebab yang tidak bisa dihindari. Namun setelah adanya proses ikhtibar ujian tanggal 13 Juli gelombang pertama, kemudian tanggal 22 Juli gelombang kedua, setelah diperhatikan dan saya evaluasi, rupanya banyak anak-anak, mayoritas santri nilainya sangat anjlok, turun. Apa yang terjadi ini yang akan menjadi evaluasi kita. Untuk sementara ini analisa dari kami, yang menyebabkan nilai itu anjlok diantaranya adalah ketidaktaatan
atau meremehkan para santri terhadap ujian tersebut. Karena apa? Karena ketika mereka sebelum pulang sudah dihimbau, diperintahkan untuk bawa kitab ke rumah supaya di rumah bisa mutolaah. Tapi hanya sedikit yang bawa kitab ke rumah dan hanya sedikit yang mutolaah. Dan itu bisa kita buktikan ketika di masa karantina dapat laporan banyak yang kitabnya ada di lemari masing-masing. Ini menunjukkan bahwasanya di rumah tidak mutolaah. Ini salah satu penyebab bahwasanya banyak nilai yang anjlok. Kemudian karena meremehkan, karena kalau orang yang tidak meremehkan atau memperhatikan, maka hal tersebut insya Allah mereka akan bawa kitab tersebut dan akan mengulang dan seterusnya. Kemudian analisa berikutnya ini menunjukkan bahwasanya liburan yang panjang itu termasuk salah satu penyebab anak-anak menjadi malas. Oleh karenanya Abuya pernah ada keinginan untuk liburan itu diperpendek. Liburan itu diperpendek, pernah mengatakan itu, cuma agak sulit. Bahkan anak pun sudah siap menyiapkan rencana-rencana kalau itu terjadi. Nah, tapi sampai sekarang belum terjadi. Karena biasanya santri itu kalau sudah liburan panjang, karena hampir 2 bulan liburan tersebut, kembali lagi pasti nol, kembali ke nol lagi, kita mendidik lagi dan seterusnya. Dan ini yang terpanjang dan berpengaruh terhadap kapasitas kalian. Makanya terbukti sekarang banyak nilai yang anjlok. Baik, walaupun seperti itu, ana harap kepada antum semua untuk memperbaiki nilai-nilai yang anjlok tersebut. Karena memang salah satu tujuan bagi raport adalah memperbaiki, mengevaluasi apa yang kurang dari kita. Paham? Dan oke. Baik, saya akan umumkan anak-anak berprestasi yang mana sudah dilampirkan, dicantum di surat keputusan bernomor B014/KT-KT-8 lampiran 4 perihal surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah pertimbangan dan permusyawarahan Dewan Asatidzah yang dilaksanakan hari Minggu malam tanggal 2/8/2020, maka kami memutuskan dan menetapkan bahwa anak-anak yang berprestasi di semester kedua pada tahun ajaran 1441 Hijriah adalah sebagai berikut. Yang dipanggil harap ke depan. Ya, berdiri sesuai di garis yang hitam itu. Ya, sesuai mengikuti protokol kesehatan. Kelas Idadi A. Ranking pertama diraih oleh Syah Faik Maliki bin Ahmad Syatiri dari Jakarta dengan jumlah 995 dan rata-rata 83. Sedangkan ranking kedua diraih oleh Abdullah Rizik bin Idrus Rafiq bin Syahab Palembang dengan jumlah 978 dan rata-rata 81,3. Untuk kelas I'dadi B, ranking pertama diraih oleh Muhammad bin Umar Mugebel, juara bertahan ini, dari Jakarta dengan jumlah 2.225 dan rata-rata 86,7. Sedangkan ranking kedua diraih oleh Atilah bin Alawi Al-Kaf dari Palembang dengan jumlah 2.228 dan rata-rata 85,6. Berikutnya kelas 1 Ibtidai A. Ranking pertama diraih oleh Mahdi bin Abdullah Al-Mahdali dari Jakarta dengan jumlah 2.426 dan rata-rata 86,64. Adapun ranking kedua diraih oleh Muhammad Adni bin Abdul Qadir Al-Idrus dari Jakarta dengan jumlah 2.425 dan rata-rata 86,60. Kelas 1 Ibtidai B. Ranking pertama diraih oleh Nafar Rizik bin Abdul Khair dari Jakarta
dengan jumlah 2.412 dan rata-rata 86,14. Ranking kedua diraih oleh Fahri Syukran bin Muhammad Bakir dari Jakarta dengan jumlah 2.381 dan rata-rata 83,6. Saya harap kepada Al-Ustadz Lam'ani untuk memberikan hadiah kepada anak-anak berprestasi. Silakan. Di foto dulu silakan, maskernya bisa agak demikian, enggak apa-apa. Silakan untuk difoto. Biar orang tuanya tahu. Nah, muka kalian tuh siapa? Okay. Sudah? Baik. Untuk kelas 2 Ibtidai A, silakan duduk kembali. Ditutup lagi maskernya. Kelas 2 Ibtidai A, ranking pertama diraih oleh Muhammad Ziki Fauzi bin Salahuddin dari Pelabuhan Ratu dengan jumlah 2.440 dan rata-rata 87,1. Ranking kedua diraih oleh Muhammad bin Ahmad Taufik Al-Haddad dari Jakarta dengan jumlah 2.407 dan rata-rata 85,9. Zikri ke sana. Untuk kelas 3 Ibtidai, ranking pertama diraih oleh Fakhris. Untuk kelas 2 Ibtidai B, ranking pertama diraih oleh Syekh Ammar bin Abdul Qadir Al-Idrus dari Jakarta dengan jumlah 2.457 dan rata-rata 87,7. Dan ranking kedua diraih oleh Muhammad bin Zain Al-Munawwar dari Palembang dengan jumlah 2.370 dan rata-rata 84,6. Kelas 3 Ibtidai, ranking pertama diraih oleh Fakhri Salam bin Dudus Abdurrahman dari Purwakarta dengan jumlah 2.368 dan rata-rata 84,5. Adapun ranking kedua diraih oleh Ilham Bagus bin Nana Sutarna dari Bogor dengan jumlah 2.340 dan rata-rata 83,5. Kelas 4 Ibtidai, ranking pertama diraih oleh Lukman bin Naufal Al-Kaf dari Jakarta
dengan jumlah 2.614 dan rata-rata 87,1. Adapun ranking kedua diraih oleh Alawi bin Ali Al-Kaf dengan jumlah 2.350 dan rata-rata 74,8. Kami harap kepada Al-Habib Al-Ustadz Muhajir bin Syahab untuk memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi. Maskernya silakan untuk sesi foto. Sudah? Oke. Kelas 1 Sanawi. Ranking pertama diraih oleh Ridha bin Naufal Al-Kaf dari Jakarta dengan jumlah 1473 dan rata-rata 82,20. Ranking kedua diraih oleh Naufal bin Qasim Al-Habsyi dari Palembang dengan jumlah 1905 dan rata-rata 79,37. Adapun kelas 2 Sanawi, ranking pertama diraih oleh Husaini Taqwa bin Muhammad Taqwa dari Cirebon dengan jumlah 2262 dan rata-rata 80. Ranking kedua diraih oleh Hanif bin Hadi bin Syahab dengan jumlah 2174 dan rata-rata 77. Kelas 3 Sanawi diraih oleh Hafidh bin Abdurrahman bin Syahab dari Palembang dengan jumlah 2179 dan rata-rata 77,8. Ranking kedua diraih oleh Fawaz bin Sulaiman dari Jeddah dengan jumlah 2086 dan rata-rata 72,4. Bin siapa? Silakan Fawaz. Kami harap kepada Al-Habib Al-Ustadz Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim untuk memberikan hadiah kepada mereka. Baik. Untuk kelas 1 Aliyah, ranking pertama diraih oleh Khalili bin Ridwan dari Bandung dengan jumlah 1239 dan rata-rata 82,63. Adapun ranking kedua diraih oleh Ali bin Abdullah bin Syahab dari Palembang dengan jumlah 1152 dan rata-rata 76,8. Kelas 2 Aliyah, ranking pertama diraih oleh Abdurrahman bin Alwi Asgab dari Bogor dengan jumlah 2678 dan rata-rata 83,67.
Ranking kedua diraih oleh Salahuddin Al-Ayyubi bin Ubaidillah dari Tangerang dengan jumlah 2676 dan rata-rata 83,62. Diharap segera. Untuk kelas 3 aliyah, ranking pertama diraih oleh Muhammad bin Ali bin Syahab dari Jakarta dengan jumlah 2860 dan rata-rata 89,3. Ranking kedua diraih oleh Muhammad bin Umar Asgab dari Palembang dengan jumlah 2780 anak-anak berprestasi tersebut. Baik. Untuk halaqah, ranking pertama diraih oleh Zayyan bin Nabil bin Hamid dari Palembang dengan jumlah 1352 dan rata-rata 79,5. Ranking kedua diraih oleh Muhammad Nasruddin bin Haji Munir dari Tangerang dengan jumlah 1330 dan rata-rata 78,6. Kami harap kepada Al-Ustaz Fauzan untuk memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi. Silakan. Silakan dibuka dulu. Iya. Oke. Adapun bintang kelas diperoleh oleh sebagai berikut. A. Marhalah Ibtidaiyah diraih oleh Syekh Ammar bin Abdul Qadir Al-Idrus dari Jakarta dengan jumlah 2457 dan rata-rata 87,7. B. Marhalah Sanawiyah diraih oleh Ridha bin Naufal Al-Kaf dengan jumlah 1973 dan rata-rata 82,20. C. Marhalah Aliyah diraih oleh Muhammad bin Ali bin Syahab dengan jumlah 2860 dan rata-rata 89,3. Kami harap kepada Al-Ustaz Al-Habib Ridha Asgab untuk memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi. Oh, itu.
dipotong. Baik. Demikianlah surat keputusan ini kami buat dengan ketetapan yang kuat, semoga bagi santri-santri yang memperoleh prestasi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin. Sukabumi 0408 2020. Mudir tanda tangan Musyrif Qism Tarbiyah dan Musyrif As-Safwah. Kemudian sebelum kita mengumumkan SK nomor 05, bagi anak-anak yang belum beruntung pada semester kedua ini, artinya tidak naik, kami harap tidak putus asa dan terus berjuang, karena kami Qism Tarbiyah memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak naik tahun ini, manakala dengan syarat ketika dia bisa memperoleh nanti di semester pertama nilai rata-rata 70, kemudian dengan syarat tidak melanggar pelanggaran yang berat, mengikuti peraturan dengan baik, tidak banyak gaib di seluruh kegiatan, maka anak tersebut kita akan naikkan kelasnya. Jadi bagi anak-anak yang tidak naik pada tahun ini belum beruntung, diharapkan tidak putus asa. Kami Qism Tarbiyah memberikan kesempatan. Jadi di semester pertama, manakala dia mendapatkan nilai rata-rata nanti di ujian pertamanya 70, kemudian dia tidak melanggar pelanggaran yang berat, tidak banyak gaib di semua kegiatan, melaksanakan peraturan dengan baik, maka anak tersebut kita akan naikkan nanti dengan surat keputusan. Baik, nomor surat keputusan dengan nomor B005-SK-KIT-8 angka Romawi 2020 lampiran 1 perihal surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil musyawarah Dewan Asatidzah yang dilaksanakan pada malam Senin tanggal 02/08/2020 dan sesuai ketentuan Qism Tarbiyah tahun 2018/1439 Hijriah tentang kenaikan kelas yang berbunyi setiap santri marhalah ibtidaiyah yang memperoleh nilai rata-rata 85 atau lebih di semester pertama dan semester kedua, maka santri tersebut berhak naik 2 tingkat. Maka atas dasar tersebut kami memutuskan bahwa santri atas nama Muhammad bin Umar Mugebel, harap ke depan, walaupun nggak dihadiah tapi hadiahnya kan naik. Muhammad bin Umar Mugebel, nilai rata-rata semester pertama 86,5, semester kedua 87,7, maka dari kelas I'dadi B naik ke kelas 2 Ibtidai B di tengah-tengah. Kemudian Ahmad Atilah bin Alwi Alkab, nilai rata-rata semester pertama 86, semester kedua 85,6, maka dari kelas I'dadi B menuju ke kelas 2 Ibtidai B. Kemudian Mahdi bin Abdullah Al-Mahdali, nilai rata-rata semester 1 87,14, semester kedua rata-ratanya 86,64, dari kelas 1 Ibtidai A menuju 3 Ibtidai A. Kemudian Muhammad Admi bin Abdul Qadir Al-Idrus, nilai rata-rata semester pertama 85, semester kedua 86,60, dari kelas 1 Ibtidai A menuju kelas 3 Ibtidai A. Kemudian Fatir bin Muhammad Ali, nilai rata-rata semester pertama 86,07, nilai rata-rata semester 2 85, dari kelas 1 Ibtidai A menuju kelas 3 Ibtidai A. Kemudian Zikri Fauzi bin Salahuddin, nilai rata-rata semester pertama 88,5, semester kedua 87,1, dari kelas 2 Ibtidai A menuju kelas 4 Ibtidai A.
Kemudian Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, nilai rata-rata semester pertama 88,3, semester kedua 85,9, dari kelas 2 Ibtidai A menuju kelas 4 Ibtidai A. Berikutnya Ammar bin Abdul Qadir Al-Idrus, nilai rata-rata semester pertama 88, semester kedua 87,7, dari kelas 2 Ibtidai B menuju kelas 4 Ibtidai B. Berikutnya Luqman bin Naufal Al-Kaf, nilai rata-rata semester pertama 86,5, semester kedua 87,1, dari kelas 4 Ibtidai menuju kelas 2 Sanawi, bertemu dengan kakaknya. Baik. Nah, boleh dipoto, silakan dipoto terlebih dulu. Nah, ini untuk tahun ini adalah anak-anak yang meloncat 2 tingkat. Dan mereka diberi kesempatan 2 minggu untuk beradaptasi di kelas tersebut. Manakala tidak kuat, maka boleh ke kelas yang seharusnya. Tapi jika kuat, dibolehkan untuk meneruskan tetap di kelas yang sudah kita tetapkan. Baiklah, demikianlah surat keputusan ini kami terbitkan dengan harapan kesuksesan bagi santri-santri tersebut khususnya dan semua santri pada umumnya. Sukabumi 03082020 atas tata tangan Musyrif As-Sofa dan Musyrif Kisim Tarbiyah. Baik, selanjutnya pembagian hadiah untuk mutun, karena kita ada program Ahsan Mufawid dan Ahsan Mustami. Untuk tahun ini Ahsan Mufawid dari kelas I'dadi diperoleh oleh saudara Adib, silakan. Kemudian kelas 1 Ibtidai diperoleh oleh Ubaidillah Al-Habsyi. Untuk kelas 2 Ibtidai diraih oleh Muhammad Al-Haddad. Kelas 3 Ibtidai diperoleh oleh Fakhris Salam. Sedangkan Marhalah Zubat diraih oleh Danil Haziq. Sedangkan Ahsan Mustami' diraih oleh Rifa'i dari Banjar. Berhubung beliau sakit, ada gak beliau? Ada? Oh ya, silakan maju ke depan. Hadiah diharap kepada Al-Habib Husain, Al-Ustadz Husain Al-Hamid untuk memberikan hadiah. Silakan sesi fotonya. Baik, untuk yang berhasil di tes Zubat dari awal sampai akhir diraih oleh Habibi Asgab kelas 1 Sanawi, kemudian Novel Al-Habsyi kelas 1 Sanawi, Alawi Al-Kaf kelas 4 Ibtidai, dan yang berhasil tes semua mutun, hafal semua mutun adalah Abdurrahman Zakwan Al-Habsyi. Maka diharapkan untuk ke depan Habib Asgab, Novel Al-Habsyi, Alawi Al-Kaf, Abdurrahman Zakwan. Ayo, Bang. Kami harap kepada Al-Ustadz Faiz bin Syahab untuk memberikan hadiah.
Silakan sesi foto. Kemudian untuk yang beraih hafal mulha i'rab, yang bisa memperoleh hafalan mulha i'rab dari awal sampai akhir, semua bait itu diraih oleh Ridha bin Naufal Al-Kaf. Fadhal. Mohon kepada Ustadz Nasir, yang mana beliau yang mengajarkan, silakan untuk memberikan hadiah. Dan terakhir, kami Qismut Tarbiyah tidak mungkin bekerja sendiri. Kami mempunyai anggota yang mana mereka juga bekerja keras. Maka oleh karenanya kami wajib untuk memberikan hadiah kepada mereka atas tanda terima kasih kami terhadap dedikasi mereka terhadap Qismut Tarbiyah dan membantu kami di menjalankan tugas yang berat di Qismut Tarbiyah. Maka kami di hari ini akan memberikan hadiah untuk mereka. Yang disebutkan harap maju ke depan. Untuk yang mengurus mutun, Husain bin Fikri Al-Attas, Fadil Al-Habsyi, Husain Aidid Khalili. Silakan. Kemudian yang mengurus sufuf, Nasrullah Sadiqin, Farhan bin Syahab, Nabil Al-Kab, Naqib bin Abdullah Al-Kab, Farhan bin Syahab. Diharap segera maju. Untuk yang mengurus Rauhah, Rifai Banjar, Zainal Fattah, Ahmad bin Husain Asgab, Ahmad Al-Munawwar. Tafadhol untuk mempersingkat waktu. Dan yang mengurus rekapan, Husain Taqwa dan Muhammad bin Ali bin Syahab. Sedangkan yang mengurus muzakarah, Abu Bakar Asgab, Fikri Naufal, Ali bin Abdullah Syahab, Mamduh. Dan yang katib atau sekretaris, Syarif Al-Haddad. Dan Rais sendiri yang membantu saya yaitu Hamid Asgab. Juga Faisal Al-Kaf. Beliau bantu dalam segi komputerisasi. Dimohon kepada Al-Ustazah bin Syekh Barokbah untuk memberikan hadiah kepada anak-anak atas dedikasi khidmah mereka terhadap pondok khususnya di Qismut Tarbiyah.
diadakan sesi fotonya. Silakan. Untuk terakhir permintaan dari kelas 4 Ibtidai bahwasanya mereka akan memberikan hadiah kitab untuk pondok, yang mana kitab tersebut Tafsir Sirajul Munir di Syarbini 4 jilid dan Syarah Al-Adkar 4 jilid. Dimohon pada ketua kelas wali kelas dan ketua kelas 4 untuk memberikan kitab tersebut dan diserahkan kepada Al-Ustadz Muhammad Ridho Assegaf. Ketua kelas silakan. Menggunakan kitab simbolis terlebih dahulu. Ya, silakan. Ketua kelasnya siapa? Oh, ya. Baiklah, dengan selesainya pengumuman dari surat keputusan dan pembagian hadiah, maka selesai juga pengumuman dari Qismut Tarbiyah. Dan saya harap kepada saudara-saudara, adik-adik yang saya cintai, rapot ini, rapot semester kedua bukan akhir, akan tapi besok kalian sudah mulai belajar kembali, aktif kembali. Dan saya harap sebagaimana yang dikatakan oleh Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwasanya senjatanya umat Islam saat ini dari serangan fitnah-fitnah luar adalah pemuda-pemuda, anak-anak yang belajar ilmu agama, dekat dengan salaf solehnya, dekat dengan para ulama. Itulah senjata umat Islam saat ini. Maka saya harap kalian menjadi senjata tersebut untuk mengibarkan benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam ini. Hakadha minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berlanjut kepada acara ketiga, yaitu pembagian hadiah dari Qismul Lughah Al-Arabiyah. Al-Faqir mewakili rais daripada Qismul Lughah Al-Arabiyah ingin menyampaikan bahwasanya Qismul Lughah Al-Arabiyah di tahun kemarin sudah melaksanakan atau membuat perlombaan muhawarah yang pembagian hadiahnya tertunda sampai di tahun ini. Berikut adalah pemenang-pemenang daripada perlombaan muhawarah. Al-faizul awal Halaqah Sayyid Ahmad bin Hussein Assegaf, perwakilan dari kamar 4. Kepada beliau dipersilahkan untuk maju ke depan. Kemudian Al-faizul Thani Halaqah Salahuddin Al-Ayyubi, perwakilan dari kamar 3. Al-faizul Thalith Halaqah Ahmad Rifa'i, perwakilan dari kamar 9. Al-faizul Rabi' Halaqah Sayyid Ahmad Al-Munawwar, perwakilan dari kamar 5. Dan yang terakhir Halaqah Faiz Malaysia, perwakilan dari kamar 7. Kepada yang telah disebutkan atau yang mewakili untuk maju ke depan dan menerima hadiah, diminta kepada Fadilatul Ustaz Zaldi Warakbah untuk
Langsung saja kita beranjak ke acara keempat, yaitu Mau'izah Hasanah. Kita mintakan nasihat dari Fadilatul Ustaz Habib Muhammad Ridha bin Abdullah Segaf. Tempat dan waktu kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita di hari yang mulia ini, di acara yang sangat mulia ini kita masih bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan yang kita laksanakan hari yang mulia ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan daripada ikhtibar menjadi penyemangat untuk kita lebih semangat lagi, bahwasanya ilmu yang Allah titipkan kepada kita masihlah sangat sedikit. Maka dari itu janganlah kita sekali-kali sudah merasa cukup dengan apa yang kita punya, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan ilmu banyak dari Allah, 'allamal insan khalaqal insan 'allamahul bayan. Nabi Muhammad mendapat ilmu langsung dari Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada kekasihnya untuk minta tambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, minta tambah ilmu. Maka dari itu Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau berdiri menyampaikan khutbah li ilmin ali, setiap orang yang mempunyai ilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Maka dari itu kita enggak boleh ngerasa sudah cukup dengan apa yang kita punya, masih sangat kurang. Kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir, yang mana dalam perjalanan itu satu nasihat yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa sangat hebat. Tatkala beliau berada di kapal, di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ada seekor burung yang dengan mulutnya dia mengambil satu titis air, tersisa satu titis air dari lautan. Di situ Nabi Khidir memberitahu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ilmu kita sebagai makhluk kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, satu tetes yang ada di mulutnya itu burung, itu ilmu kita, ilmu Allah ada lautan ini. Jadi sangatlah kecil dan sangat tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala." Ya, maka dari itu perlu kita ketahui keberhasilan dalam menuntut ilmu ini perlu semangat. Ya, nah makanya Nabi Musa kita lihat bagaimana beliau setelah mendengar ada yang mempunyai ilmu yang belum didapatkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa langsung mengatakan kepada muridnya Yusha bin Nun, "La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Aku akan terus berjalan. Aku akan terus berjalan untuk menemui guruku ini. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga aku akan sampai ke tempat pertemuan antara dua laut. Itu tempatnya Nabi Khidir yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au amdiya huquba, atau aku akan menempuh masa yang sangat lama, perjalanan yang sangat jauh. Itu seluruhnya akan ditempuh oleh Nabi Musa demi mendapatkan guru yang beliau akan menimba ilmu dengan guru tersebut. Nah, ini adalah semangat, contoh semangat. Orang nggak bakal berhasil dalam hal apapun kecuali harus ada semangat yang tinggi. Semangat soal masalah dunia aja orang
Keberhasilannya itu tergantung dengan semangatnya. Man jadda wajad. Kalau orang betul-betul semangat, dia pasti akan dapat. Urusan dunia itu diperlukan semangat, apalagi urusan akhirat, apalagi urusan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka semangat yang tinggi harus tertanamkan pada seluruh santri yang sedang belajar. Walaupun misalnya dia punya IQ, kepintarannya, kecerdasannya rada-rada kurang, itu nggak perlu khawatir, karena ilmu yang kita cari ini bukan ilmu dunia, tapi ilmu akhirat. Yang mana ilmu akhirat ini tergantung bagaimana bantuan Allah kepada kita. Kalau kita betul-betul mendapatkan bantuan yang luar biasa dari Allah dengan kita bertakwa, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang berilmu tanpa bertakwa, pasti Allah akan mengajarkan. Kalau Allah sudah mengajarkan seorang hamba ilmu, pasti itu hamba walaupun dungunya gimana pun dia, bodohnya gimana pun, tapi kalau sudah mendapatkan ta'lim min Allah, pasti dia akan berhasil. Makanya nggak usah heran banyak ulama-ulama terdahulu mereka yang kurang cerdas dalam waktu belajarnya, tapi karena mendapatkan ta'lim min Allah, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menguasai ilmu yang banyak seperti Ibn Hajar. Kenapa dinisbahkan kepada Ibnu Hajar, anaknya batu? Karena dia mondok, dia belajar, tapi dia bebel, gak dapat ilmu, ngapal hadis gak bisa, ngapal ini gak bisa, susah memahami. Sampai dia bertahun-tahun belajar, kagak ada hadis yang dia bisa hafal, gak ada ayat suci Al-Quran yang bisa dia hafal. Sampai dia putus asa, dia mutusin, akhirnya pamit, dia pulang di tengah jalan dia karena kehujanan ngelewatin gua. Dia singgah dalam gua tersebut, akhirnya dia ngelihat tetesan air. Tetesan air yang menetes di batu. Dia lihat tuh, air tadi netes sudah lama, bukan sehari, bukan seminggu, bertahun-tahun. Itu kan batu keras, tapi subhanallah dengan tetesan air netes itu merubah batu yang keras. Batu yang keras bisa berubah bentuknya, bentuknya itu agak berubah dengan tetesan daripada air yang hanya sedikit, tapi istiqomah. Dari situ dia mendapat ilham dari Allah. Ya Allah, katanya, batu yang lebih keras dari anak ini aja bisa berubah dengan tetesan air. Masa otak anak ini nggak bisa berubah? Akhirnya dia balik lagi ke pondok, dia mulai belajar lagi, istiqomah lagi, semangat lagi, sampailah dia menjadi ulama besar. Ilmunya diakui oleh seluruh umat Islam. Ini keberkahan semangat, himmah. Jadi kalau orang sudah himmah dalam belajar, diperlukan sabar. Sabar itu adalah modal yang terbesar. Semua inti lihat guru-guru inti yang berhasil, Abu Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib Umar, Habib Zain bin Smith, itu semuanya min natijatis sabar, hasil dari kesabaran. Makanya Nabi Musa waktu mau belajar, Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Inti gak bakal bisa sabar. Orang gak bisa ngapal Quran kalau dia gak bisa sabar. Orang yang gak sabar gak bisa ngapal Quran. Orang yang gak sabar gak mungkin bisa ngapal mutun, hafal zubat, hafal apa lainnya, gak mungkin bisa. Orang yang hafal zubat, hafal mutun, safinah dan lain-lainnya, hafal Quran dan hafal ahadith, Bukhari, Muslim, semuanya itu min barakatus sabar. Semuanya berkah dari kesabaran. Al-Habib Muhammad bin Abdullah waktu nuntut ilmu luar biasa, sabar, perlu sabar. Kita khidmat di pondok perlu sabar, lama di pondok perlu sabar, ngeluarin biaya buat berhasil di pondok perlu sabar, menghafal perlu sabar, kita dicaci maki oleh guru, dimarahin sama guru perlu sabar, kita diatur hidup kita harus begini, harus begitu, harus baca ini, perlu sabar. Sabar. Tambah sabar, tambah keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra.
nanti akan dapatkan ana sabar, dan kau akan mendapatkan aku tidak akan melanggar. Ini innaka satajidini insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Ini melanggar perintah itu paling berat tuh, melanggar perintah guru. Wala a'si laka amra, ini paling berat nih. Jarang orang yang betul-betul la yukhalif kalama syaikhi, tidak melanggar apa yang diucapkan gurunya. Orang yang setia sama guru, baik gurunya itu di depan dia atau di belakang dia, ada di depan dia, nggak ada, tetap dia akan wala a'si laka amra, nggak akan melanggar. Mau dia di rumahnya, mau dia di kamarnya, mau dia sudah keluar dari pesantren, mau dia sudah nggak ketemu lagi dengan gurunya puluhan tahun, wala a'si laka amra. Kata gurunya inti harus begini, ya begitu dia. Kata gurunya inti jangan begini, tetap dia jangan begitu. Kata gurunya jangan tinggalin qiyamul lail, nggak bakal dia tinggal qiyamul lail. Kata gurunya inti awas hati-hati, jangan nggak sholat berjamaah, dia nggak bakal sholat nggak berjamaah, pasti berjamaah. Udah wajib, perintah guru itu wajib. Sampai mati perintah guru itu wajib. Nah, itu orang-orang yang sabar taat kepada guru, itu pintu kesuksesan di depan mata sama dia. Wala a'si laka amra. Nah, jadi perjalanan dari sejarah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir itu merupakan perjalanan yang sangat perlu kita selalu mengulanginya untuk kita tahu cara supaya kita berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadi mudah-mudahan tahun ini betul-betul waktu kita sudah sangat mepet. Ini udah Dzulhijjah dan kita baru mau mulai belajar. Nah, jadi besok itu insya Allah kita mulai belajar lagi. Nah, saya harapkan nasihat pada diri saya sendiri, kepada guru-guru yang lain, dan pada santri yang belajar semangat untuk belajar, dan yang mengajar harus lebih semangat untuk mengajar. Ya, masing-masing semangat untuk belajar dan mengajar. Kita ini jangan sampai karena ketinggalan waktu yang sudah sangat lama kita tinggalkan, gara-gara itu kita tidak mendapatkan ilmu yang sudah ditentukan untuk tahun ini. Jadi insya Allah kita lebih semangat lagi untuk belajar, lebih semangat lagi untuk mengajar, dan lebih semangat lagi untuk bersabar sehingga kita keluar dari pesantren ini dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yaitu doa penutup dimintakan kepada Al-Ustaz Fikri Ba'bud. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Walamma nadhama al-fikru min darari al-awsafi Muhammadiyati uquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda, wa yaktub amali bil amali al-maqbula wa tawajjuhi bit tawajjuhati al-khalisati was-silati al-mawsula. Allahumma ya man ilaihi tawajjahu al-amalu wa ta'udu dhafira, wa ala babi izzati tuhattu rihalu wa taghshaha minhu al-fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin. An tusalli wa tusallim ala tilka dzatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafizi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah
الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك كوسك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عتماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.